Ayo kawan semua, kita dengarkan kisahnya. Sang Juru Selamat, penyelamat umat manusia. Glory Kids. Saat pulang sekolah, Shin, kamu pulang sama siapa? Aku jalan kaki, Dion. Soalnya papaku nggak bisa jemput. Kamu gimana, Dion? Aku juga jalan kaki. Yuk pulang bareng. Rumah kita kan searah. mereka pun berjalan kaki menuju rumah masing-masing. Dalam perjalanannya, Dion curhat. Shin, pusing banget aku. Tugasku banyak banget. Ada PR matematika, ada proyek lingkungan. Udah gitu, Mama minta aku beres-beres rumah. Tadi Bu Guru nambahin tugas sains buat ngamatin pertumbuhan kecambah. Banyak banget, Shin. Puyeng kepalaku. Bisa selesai nggak ya? Pantesan kamu kusut banget pas pulang sekolah tadi. Tahu aja kamu, Shin. Aku ceritain ya kisah Gideon buat kamu. Orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan orang Israel 7 tahun lamanya. Saat orang Israel sedang bercocok tanam dengan menaburkan benih, datanglah orang Midian. Kamu, orang Israel. Kamu menabur benih untuk apa? Mau bercocok tanam supaya bertahan hidup? Orang Midian memusnahkan setiap pekerjaan orang Israel, sehingga tidak ada yang tersisa. Bahan-bahan makanan tidak ada, ternak pun tiada. Orang Israel menjadi sangat miskin oleh perbuatan orang Midian. Lalu berserulah orang Israel itu, Tuhan, utuslah seorang nabi untuk menyelamatkan kami. Lalu Tuhan berkata, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. dalam firman yang disampaikan, Tuhan membuat Israel memahami penindasan yang dialami mereka adalah karena orang Israel menyembah Allah lain, yaitu Allah orang Amori, sehingga perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itulah yang menjadi sebab Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra dan berkata kepada Gideon, Hai Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu Tuhan berfirman, Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Akulah yang akan menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tuhan, jika benar demikian, berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, Ambillah daging dan roti yang tak beragi itu. Letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya
disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Gideon ketakutan, namun Tuhan berkata, Engkau akan selamat, jangan takut, engkau tidak akan mati. Banyak tanda yang diberikan Tuhan yang membuat Gideon akhirnya percaya pada penyertaan Tuhan. Pada suatu pagi, seluruh rakyat Israel bangun dan berkemah dekat mata air Harod. Di utara perkemahan itu adalah perkemahan orang Midian. Lalu berfirmanlah Tuhan, Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyahlah dari pegunungan Gilead. lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Menghirup adalah cara meminum dengan posisi lutut pada tanah. Badan tegap, masih bisa melihat ke depan dan ke samping kanan kiri. Mengambil air dengan menyatukan kedua tangan seperti mangkok dan membawa tangan tersebut ke depan mulut dengan sikap waspada. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang, tetapi yang lain langsung meminum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dan akhirnya pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. kata Gideon kepada pasukannya. Mari kita turun dan menyerbu perkemahan orang Midian. Jumlah orang Midian di perkemahan itu sangat banyak. Jumlahnya seperti belalang. Dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir laut banyaknya. Melihat pemandangan itu, ada seorang kawan Gideon yang menceritakan mimpinya semalam. Aku bermimpi. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk dan merobohkan seluruh perkemahan orang Midian. Makna mimpi ini pasti karena keberadaan pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah akan menyerahkan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Gideon pun mendengar mimpi dari temannya itu. Segera ia menyembah Allah dan bersujud kepadanya. Dan setelah itu kawannya berkata, Bangun Gideon, Tuhan akan menyerahkan perkemahan itu ke dalam tanganmu. Gideon membagi-bagi 300 pasukannya ke dalam 3 kelompok. Ada yang membawa sangkakala dan ada yang membawa buyung atau kendi kosong. Buyung itu diisi suluh atau obor. Dan berkatalah ia kepada pasukannya, Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Apabila aku sampai di ujung perkemahan itu, kalian lakukan apa yang kulakukan ya. Lalu Gideon dan pasukannya pergi ke ujung perkemahan.
Mereka serentak meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Mereka melakukan itu tepat di tengah malam ketika orang Midian sudah mulai tertidur lelap. Pasukan Gideon berteriak. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Tuhan membuat perkemahan orang Midian menjadi terbakar dan kacau balau. Tentara-tentara orang Midian berteriak dan melarikan diri. Tolong, 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 kita diserang, ayo lari. Tiupan sangkakala oleh 300 orang Israel itu membuat orang Midian saling mengarahkan pedang ke sesama orang Midian. Mereka lari terbirit-birit menuju luar perkemahan. Demikian malam itu, Tuhan memenangkan Israel atas orang Midian. Gideon beserta pasukannya berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb, dan mereka dibunuh di pemerasan anggur. Nah, gimana menurutmu Dion cerita tadi? Wah, aku sampai ikut ngebayangin, Sin. Dengan jumlah orang yang sedikit, Gideon dan pasukannya berani melawan orang Midian ya. Padahal orang Midiannya banyak kayak pasir di laut. Iya, itu semua karena kuasa Tuhan, Dion. Dari kisah Gideon tadi, kita belajar menyusun strategi ketika kita menghadapi situasi sulit. Oh gitu. Berarti aku bisa minta bantuan Tuhan ya, supaya aku bisa kerjain tugas-tugasku. Bisa banget dong. Kita mampir di warung depan yuk untuk duduk dan nulis semua tugas yang harus kamu hadapi. Mereka pun mampir di warung dan melanjutkan perbincangan. Coba deh Dion, kamu lihat satu persatu lagi list tugas-tugasmu. Kira-kira ada nggak hikmat Tuhan untuk menyelesaikan? Iya, Sin. Tugasku memang banyak sih, tapi nggak harus diselesaikan semua sekarang. Aku bisa kerjain bertahap. PR matematika masih buat Senin minggu depan. Aku bisa kerjain Jumat ini. Proyek lingkungan juga masih minggu depan. Minggu ini aku bisa susun ide dulu. Dan aku bisa minta tolong kamu buat bantuin beres-beres rumah pulang sekolah ini. Hehehe. Mau kan, Sin, bantuin aku? Dengan senang hati, ayo kita ke rumahmu. Aku bantuin beres-beres rumah. Sahabat Glorians, demikian kisah Gideon memimpin perang. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya bersama Glory Kids Podcast.